Saudara, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Setiap kali ada kebenaran datang dalam hidup saudara, akan memerdekakan saudara. Oleh karena itu, ikuti setiap kebenaran dan bukan hanya mendengar, tapi saudara harus melakukannya, maka saudara akan melihat kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, dan juga pelayanan saudara. Mari dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo dari tempat ini dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini saya beri judul Ayin Sayin. Kenapa Pak? Sebab tahun lalu menurut kalender Yahudi itu mereka tahun 5776 atau disebut Ayin Vav sampai dengan 2 Oktober 2016. Setelah 2016 maka dari tanggal 2 Oktober jam 6 sore kalender mereka berubah dari tahun Ayin Vav menjadi tahun Ayin Sayin. Pak, apa itu maksudnya? Mari buka 2 Tawarikh pasal 20 bersama dengan saya. Kenapa kita perlu mendengar, tahu nubuatan untuk setiap tahunnya? Ada gereja yang tidak peduli nubuatan. Ada gereja atau orang yang tidak peduli apa yang dikatakan oleh nabi-nabinya. Tapi saya mau gereja ini peduli dengan suara Tuhan dan suara nabi-nabinya. Mari buka 2 Tawarikh pasal 20. Apakah ada perintah Tuhan untuk kita mendengarkan suara Tuhan dan suara nabi-nabinya? Mari baca ayat yang ke-20, baca dengan keras 2 Tawarikh pasal 20. Mari yang ngerti dan sudah ketemu katakan amin. Aminnya mana? Oke, ayat 20 saya minta saudara baca yang keras. 1, 2, 3. Keesokan harinya, ketika mereka hendak berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabimu dan kamu akan. Lihat Tuhan berkata 2, perhatikan ya. Waktu menghadapi peperangan maka Yosafat menasihatkan ini dan memberitahu ini kepada umatnya. Percayalah kepada Tuhan maka kamu akan teguh jaya. Teguh itu artinya tidak goyah, tidak panik. Saudara yang mempercayai janji Tuhan, Anda enggak panik. Karena Anda sudah tahu sebelumnya. Yang kedua, percaya kepada nabi-nabinya maka kamu akan berhasil. Jadi kenapa kita perlu mendengar nubuatan Tuhan di setiap tahun, pergantian tahun, di saat-saat tertentu? Oleh karena kalau saudara dan saya mendengarkan suara nabi-nabinya Tuhan, Alkitab tulis maka kita akan apa saudara? Halo? Yang keras. Saya mau saudara tetap antusias. Keantusiasan saudara akan membuat seberapa besar saudara bisa menerima kebenaran. Saya rindu supaya setiap kali ada kebenaran datang, saya berdoa supaya saudara antusias. Pak, gimana caranya? Dengan mengamenkan setiap kebenaran. Mari katakan bersama saya, percaya kepada Tuhan, saya akan teguh, tidak mudah digoyahkan. Percaya kepada nabi-nabinya, membuat hidup saya berhasil. Dalam bahasa Inggris dikatakan percaya kepada nabinya akan prosper. You will prosper. Kamu kan diberkati karena kamu berhasil. Nah sekarang lihatlah dalam huruf Ibrani, Ayin itu 70, Sayin itu 7. Lihat angkanya kalau saudara membaca dari kanan ke kiri ya. Kalau bahasa Ibrani, kalau bahasa Indonesia kiri ke kanan. Ayin, sebab ini ayin, itu angka 70, ini sayin, ini angka
77 tahun ini memasuki tahun 77 di dalam kalender Yahudi. Pak, kenapa enggak pakai kalender Indonesia atau internasional? Sebab kalendernya Tuhan itu menggunakan kalender Yahudi. Kalau saudara membaca hari-hari nubuatan itu semua menggunakan bulan dan tahun kalender Yahudi. Jadi tanggal 2 Oktober mereka merayakan Rosh Hashanah. Kalau kita perayaan tahun baru atau Rosh Hashanah, mereka sebut tahun ini sebagai tahun Ayin Sayin. Berarti saya harus memperhatikan kata ayin itu bicara tentang mata atau arti ayin kecuali angka 70 dia punya arti mata. Tuhan mau supaya saudara memperhatikan, melihat apa yang akan terjadi di tahun Sayin, Ayin Sayin. Sayin itu nomor 1 berarti pedang, sword. Sudah ada di tempat saudara. Sayin arti yang pertama adalah sword atau pedang. Apa artinya Pak? Artinya di tahun depan Anda akan melihat banyak peperangan rohani terjadi. Tetapi Tuhan berjanji, Dia ingin walaupun ada peperangan rohani, Tuhan ingin supaya umatnya keluar sebagai pemenang. Mari katakan bersama saya, sekalipun banyak hambatan, yang keras sekalipun banyak hambatan, Tuhan ingin supaya saya menang. Jadi goal di tahun Ayin Sayin saya beritahukan ini supaya saudara dan saya menang di dalam peperangan. Saudara, kalau tahun lalu Tuhan berbicara supaya kita membangun rumah Tuhan. Saudara, ternyata membangun rumah Tuhan itu identik dengan peperangan. Saudara, kita bangun di Taman Royal ada serangan. Bangun di Tiga Raksa ada peperangan. Apalagi bangun tanah 12 hektar. Kira-kira ada peperangan enggak? Wah, lebih lagi itu. Oleh karena itu umat Tuhan dilatih di tahun Ayin Sayin, mari belajar dan latihan supaya sekalipun saudara sedang bekerja melakukan perintah Tuhan di bisnis saudara, pelayanan saudara, jangan seorang pun kalah ketika ada tantangan datang dalam hidup kita. Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa menang? Saudara, ada 2 hal praktis yang Anda harus kerjakan memastikan di tahun Ayin Sayin Anda menang. Nomor 1, saya minta supaya Anda terus membaca dan mendeklarasikan setiap hari Mazmur 91. Deklarasikan. Anda deklarasikan Mazmur 91 ayat berapa Pak? Semua ayat. Sebab ayat itu adalah ayat yang membuat saudara itu yakin. Jadi ketika berkata malapetaka tidak akan menimpa kami, tulah tidak akan mendekat kepadaku. Itu saudara ucapkan, sebab malaikat-malaikatnya dikirimkannya untuk melindungi kemanapun aku pergi. Jadi waktu saudara berkata itu, Anda sudah bayangkan bahwa Tuhan kemanapun Anda dibawa Tuhan masuk dalam peperangan rohani, malaikat Tuhan akan menyertai kita. Gitu. Oke? Lalu kemudian Tuhan dia akan mengirimkan dengan tangannya, dia akan menatang aku supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Waktu saudara mengucapkan itu, aku tidak akan biarkannya tergeletak karena tangannya akan menopang aku. Ucapkan, bahkan kalau bisa hafalkan. Kalau Anda membaca terus tiap hari, saudara otomatis saudara akan hafal dengan sendirinya. Ketika saudara bisnis, kenapa Pak Mazmur 91 perlu saudara ucapkan? Sebab di dalam Mazmur 91 komplit dalam peperangan apa saja. Tuhan akan meluputkan kita dari jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung itu penipuan. Saudara bisa diluputkan Tuhan dari penipuan-penipuan. Orang mau deal dengan saudara, ternyata ada penipuan di dalamnya. MacArthur pernah berkata begini, dia pemimpin perang. Dia bilang begini, it is fatal to enter any war without the will to win it. Sangat berbahaya sekali kalau saudara dan saya memasuki peperangan, baik peperangan jasmani dan peperangan rohani, without the will, tanpa satu kerinduan, keinginan untuk menang. Itu sebabnya statement saya beritahu, Tuhan ingin di tahun 2017, sekalipun Anda mengalami peperangan, saudara dipastikan harus menang. Kenapa Pak harus menang? Sebab fatal sekali kalau kita memasuki peperangan dan Anda tidak meyakinkan dirimu menang.
Mari katakan bersama saya, sekalipun saya menghadapi peperangan rohani, saya harus, yang keras, saya harus memastikan menang dalam peperangan. Yang setuju katakan. Sekarang, yang kedua yang saudara dan saya perlu tahu bagaimana caranya untuk menang. Hal praktis yang kedua. Mari buka Wahyu pasal 2. Mari buka Wahyu pasal 2. Tuhan berbicara kepada jemaat yang ada di 7 gereja dan dia memberitahu gimana caranya supaya menang. 2 Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. 7 kali dia bicara. Saya akan mulai Wahyu 2 ayat 7. Mari saudara baca, ada kalimat-kalimat yang ditekankan yang penting. Ayat 7, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Saudara perhatikan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Ayat 11, bagian A saja, 1, 2, 3. Siapa hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan. Ya, jadi 7 kali dia berbicara supaya menang. Makanya diakhiri barang siapa menang. Tetapi saya mau beritahu kepada jemaat, saya mau pengen gini. Jadi rahasia kedua yang harus saudara dan saya kerjakan adalah saudara harus mendengar suara Roh. Saudara harus mendengar arahan Tuhan, arahan Roh Kudus supaya saudara bisa menang. Pak, kenapa jemaat harus mendengarkan arahan Roh Kudus? Kenapa Pak? Karena kalau saudara mendengarkan arahan Roh Kudus, maka saudara bukan Anda yang berperang, tapi Keluaran pasal 14 ayat 14 bunyinya begini. Kalau saudara ikuti arahan Roh Kudus, maka bukan saudara yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Amazing kan? Saudara mau Tuhan yang berperang ganti kita? Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu saudara, kalau orang mengikuti arahan Roh, saudara akan banyak hadiah-hadiah dari Tuhan. Saya pengen kalau tahun lalu banyak hadiah, tahun ini dan tahun depan lebih banyak lagi. Saya pengen saudara dipromosikan oleh Tuhan di masa-masa yang sulit sekalipun. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saudara nanti di tahun Ayin Zayan ini banyak nyanyikan lagu yang saya tulis. Lagu ini bunyinya gini. Ada di apps yang gak bisa ya. Ku dekatkan hatiku padamu. Ku condongkan pikiranku padamu. Ku paksakan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membentuk, sebab ku mengerti kehendakmu. Itu yang terbaik, yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Pak, kenapa saya perlu mendengar arahan Roh Kudus? Tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. Tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. Hanya Roh Kudus, hanya Yesus yang tahu masa depan kita. Oleh karena itu nanti kalau saudara lagi menghadapi tidak tahu apa yang harus lakukan, saudara mesti mendengarkan arahan. Barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Saya mau tanya berapa banyak yang bertelinga jemaat di tempat ini? Bilang sama saya, barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Bilang yes. Benar ya? Jadi kalau Anda mau menang terus, dengarkan arahan Roh Kudus. Dan Tuhan mau supaya Anda deklarasikan firman-Nya. Sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik
bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab tahun depan ini bukan tahun yang mudah. Sebab kata pedang yang kedua mempunyai arti masa penderitaan dan masa sukar. Oleh karena itu saudara dan saya gini, kalau nggak cocok, nih caranya saya ya. Kalau seandainya saya menerima arahan Tuhan yang nggak cocok dengan saya, maka yang saya kerjakan adalah saya memaksakan keinginan saya, kehendak saya kepada kehendak Tuhan. Kalau saudara mau tahun depan Anda paksakan dirimu mengikuti Tuhan, selamat tahun depan. Dipromosikan tahun depan. Diangkat tahun depan. Ditolong Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Tahun depan, kenapa disebut masa penderitaan? Lihat saya. Sebab pedang Tuhan akan turun memisahkan antara kambing dan domba. Anda baca Matius pasal 25 ayat 33 di rumah sampai 40. Maka Tuhan akan pisahkan mana kambing mana domba. Doa saya saudara semua adalah orang yang akan duduk bersama dengan Yesus di awan-awan yang permai. Siapa Pak di situ dalam Matius pasal 25? Yakni orang-orang yang ketika Yesus lapar dia memberi makan. Ketika Yesus telanjang dia memberi pakaian. Ketika Yesus lagi sakit dia mengobatinya. Dan Alkitab tulis barang siapa melakukan untuk orang yang paling hina, mereka melakukannya untuk Yesus. Saudara, saya pengen saudara melihat video teman-teman kita di Pilar Bisnis yang mengerjakan perintah Tuhan ini. Dan saya berdoa nanti ada tim misi Pak Hindar, nanti lain kali saya putarkan bagaimana dia pergi ke Lampung. Kemarin tim tim Pilar Bisnis berangkat ke Kalimantan, berangkat ke Sulawesi kalau tidak salah. Kita lihat video yang satu ini bagaimana teman-teman saudara justru di masa sukar mereka menjadi berkat bagi teman-temannya. (27 sampai 29 Mei 2016 lalu), Ministry Pilar Bisnis melakukan kegiatan peduli kasih ke daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Di wilayah yang juga dikenal sebagai Hong Kong Indonesia itu, Pak Riko bersama tim Pilar Bisnis mengunjungi Dusun Jawai dan Sendoreng untuk berbagi kasih dan kepedulian melalui bakti sosial. Diawali dengan Dusun Jawai, tim peduli kasih Pilar Bisnis bekerja sama dengan gereja lokal dan tokoh masyarakat setempat membagikan 500 paket sembako untuk memberkati warga Dusun Jawai. Tim Pilar Bisnis juga memberikan sepeda motor dan dana bagi perbaikan gereja yang masih menjadi kaum minoritas di dusun tersebut. Di tempat berikutnya, yang disebut Dusun Sendoreng, tim Pilar Bisnis Peduli Kasih membagikan perlengkapan sekolah, sikat gigi dan pasta gigi, serta alat tulis kepada seluruh siswa SDN Sendoreng yang kondisinya cukup memprihatinkan. Di satu gereja lokal di Sandoreng, tim Pilar Bisnis membuat sumur air bersih yang diberi nama Yakub, dengan harapan keberadaan sumur di tempat itu akan memberkati warga desa yang selama ini sangat membutuhkan air bersih. Di gereja ini,
tim Pilar Bisnis sempat mendengar sekelumit cerita yang dapat menjadi beban doa kita bersama, bahwa di daerah tersebut isu SARA masih sangat kental. Di mana sebelumnya, gembala gereja pernah diintimidasi lantaran mengadakan ibadah di dusun tersebut. Pembuatan sumur air bersih di gereja merupakan salah satu upaya agar kebutuhan warga akan air bersih tercukupi dan bersahabat dengan gereja. Tim Pilar Bisnis juga menyerahkan sejumlah dana untuk pembangunan gereja. Di tengah kesibukan kerja dan bisnis yang mereka geluti, tim Pilar Bisnis bersedia menyisihkan waktu mereka dan rela menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mengulurkan kasih dan berkat bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, sehingga kasih Tuhan pun dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Bilang dong, wow gitu dong. Bikin sumur Yakub kayak di Israel aja saudara, ada sumur Yakub. Justru nanti saudara di tengah masa penderitaan dan masa sukar, saudara justru diberkati. Dan di tengah Anda diberkati, Anda harus memberkati orang lain. Sehingga saudara di pedang Tuhan turun, dia mengenal saudara sebagai kambing yang jenggotan. Jangan, saya berdoa supaya dia mengenal saudara sebagai domba yang dipersilakan Tuhan duduk di sebelah kanan untuk memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Pedang Tuhan akan memisahkan antara yang taat dan yang tidak taat. Anda perhatikan nanti ke depan. Saudara akan pedang Tuhan akan turun untuk memisahkan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Pedang Tuhan akan turun untuk memisahkan orang-orang yang melayani dengan motivasi yang murni, yang tulus, dan orang yang tidak memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Tapi ada janji Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26, 27, 28. Justru di tempat masa sukar, di tempat penderitaan, di masa-masa goncangan, ada satu tempat yang tidak tergoncangkan. Tempat itu ialah kerajaan Allah. Justru di tengah goncangan akan terjadi penuaian dan perpindahan harta kekayaan untuk membangun rumahnya. Sehingga rumahnya dipenuhi dengan kemuliaan yang semakin besar. Rumah Tuhan bukan hanya gedung gereja. Rumah Tuhan bukan hanya gereja. Rumah Tuhan adalah saudara. Saya berdoa supaya kemuliaan Tuhan turun dalam hidup saudara. Semakin hari semakin dahsyat. Sehingga orang lain akan lihat Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa saudara, kebaikanmu diketahui oleh banyak orang. Kemurahan hatimu akan diketahui oleh banyak orang. Sebab akan banyak masa-masa yang sukar. Pedang yang ketiga berbicara tentang musim yang ekstrim. Pak, apa artinya? Saudara, pedang yang pertama tadi berbicara tentang apa saudara? Tentang pedang yang pertama berbicara tentang betapa pentingnya saudara mengetahui bahwa ada masa di mana saudara akan lihat peperangan rohani dan masa yang sukar. Tapi yang ketiga, pedang akan membuat saudara dan saya mengerti bahwa akan masuk di dalam, saudara akan memasuki musim yang ekstrim. Pak, musim yang ekstrim sekarang sudah dimulai. Kalau Anda memperhatikan, kalau tahun lalu kita tuh biasanya ya setahun itu 2 musim kemarau dan musim penghujan. Di Indonesia saja yang dulu tidak pernah mengalami anomali musim seperti ini, sekarang tahun lalu kita semua kekeringan, tahun ini semua tidak ada henti, semua kita ada di dalam musim penghujan. Dunia sekarang saudara lihat temperatur sekarang mulai naik, es mulai mencair, lalu kemudian air laut mulai naik, banyak kota-kota mulai tenggelam oleh karena rob. Saudara, ini menandakan bahwa ke depan saudara akan menghadapi musim-musim yang ekstrim. Tetapi bukan musim jasmani saja, tetapi akan ada musim rohani yang ekstrim. Oleh karena itu saudara perlu mengejar Tuhan secara ekstrim. Secara ekstrim itu artinya secara sungguh-sungguh lebih daripada yang biasa. Oleh karena itu saudara, dekatkan diri kita kepada Tuhan terus menerus. Saya pengen supaya sepanjang saudara
memasuki tahun Ayin Zion ini. Hafalkan lagu ini kalau saudara pengen dengar lagu ini, download apps, lalu saudara download bagian resource songs, bagian resources atau media kalau bahasa media ya. Anda klik di situ ada songs. Lagu-lagu banyak dinyanyikan di situ dan Anda bisa belajar. Pak, kalau gitu kesimpulannya apa di tahun Ayin Zion ini? Di tahun Ayin Zion ini, saudara akan lihat banyak peperangan rohani yang terjadi, tapi Tuhan sudah mempersenjatai Anda sehingga saudara bisa mengalahkan musuh dan memperoleh jarahan besar. Ini doa saya ke depan. Sekalipun ada masa ekstrim, masa yang sukar, masa yang sulit, kejar Tuhan. Dan saya pengen ketika saudara menghadapi masa sukar, janganlah saudara lari dari Tuhan. Justru nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu. Ini janji kami Tuhan. Ku paksakan kehendakku mengikutimu. Benar Tuhan. Ku relakan kau Sambil angkat tangan katakan, menentuku. sebab ku mengerti, Sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. sekalipun ada masa sukar, ada jaminan bagi orang percaya. Yesus yang menjamin kita. Amazing kan? Saya setiap kali melewati masa sukar, lagu itu menjadi lagu ratapan saya. Sambil meneteskan air mata. Sekalipun ada masa-masa sulit, tapi percayalah, masa depan bersama dengan Yesus, masa depan yang pasti. Kedua sekarang, Pak Sayin yang pertama bicara pedang. Sekarang kalau Anda lihat gambar Sayin, lihat ya. Kalau Anda lihat Sayin ini, perhatikan ini seperti vav yang diberikan 3 tagin. Ini kecuali kayak pedang, maka ini kalau saudara lihat seperti mahkota. Makanya itu ada gambar mahkota. Jadi di dalam Hebrew modern, maka Sayin itu bicara tentang tongkat kerajaan. Sayin itu berbicara tentang tongkat kerajaan. Artinya apa Pak? Artinya Tuhan memberikan kepada saudara dan saya otoritas Tuhan atas gerejanya. Saudara diberikan otoritas. Tongkat kerajaan berbicara apa Pak? Tongkat kerajaan berbicara bahwa Allah ke depan Anda akan lihat, Allah akan mempertontonkan kebaikannya dan kekerasannya sekaligus di muka bumi. Roma 11 ayat 1 sampai 20. Di rumah baca. Tuhan akan menunjukkan kebaikan, kemurahannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi ini kali pedang Tuhan datang, kali ini tongkat otoritasnya datang untuk Dia menunjukkan kekerasannya kepada orang yang tetap tidak percaya. Oleh karena itu saudara, saya mempercayai bahwa ke depan ini akan ada banyak pemisahan. Perhatikan ke depan. Saya berdoa kalau saudara mengalami ini, saya berdoa pilihlah mendekat kepada Tuhan. Jangan memilih menjauh dari Tuhan. Sesulit apapun yang saudara hadapi. Ini nubuatan dari Chuck Pierce. Chuck Pierce adalah seorang nabi Tuhan yang kalibernya dunia. Anda mesti memperhatikan apa yang disampaikan. Pertama dia bilang, kerajaan di bumi akan menjadi kerajaanku. Kita lihat ke depan ya. Bagaimana kerajaan Allah, kebenaran mulai ditegakkan. Sekalipun di kota-kota di Indonesia. Sekalipun banyak tantangan. Saya tanya, orang benar memerintah di Indonesia gampang apa tidak? Tidak, enggak mudah. Presiden kita berbuat baik sebaik-baiknya. Masih ada yang pengen makar. Ahok berjuang keras untuk kebenaran. Tetap banyak musuhnya.
Saudara, tetapi Alkitab katakan sebentar lagi kau akan lihat kerajaan Allah akan dimanifestasikan. Pintu-pintu Tuhan berkata kepada nabinya, pintu-pintu akan dia buka, otoritasnya dia turun, pintu-pintu akan terbuka. Dan bila Tuhan bergerak, kalau Tuhan udah buka, tidak ada seorang pun menutup. Dan akan mendatangkan banyak keuntungan dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara. Lihat ke depan, sekali Tuhan buka, tidak ada seorang pun bisa menutupnya. Kerajaan dunia akan mengalami konflik besar, tapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Saya aminkan apa yang dia ngomong, sama seperti tadi yang saya sampaikan buat saudara. Lalu kemudian dia berkata yang berikutnya, penuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Karena di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, banyak orang mencari jawaban. Dan waktu dia mencari jawaban, dia menemukan rumah Tuhan ada pengajaran. Di rumah Tuhan ada kelepasan. Di rumah Tuhan ada Yesus Sang Juru Selamat yang bisa menuntun umatnya dari masa-masa yang sukar. Yang percaya katakan amin. Dan roh jahat yang mengontrol perdagangan ilegal akan dihancurkan. Anda lihat, sebentar lagi Anda akan lihat bagaimana perdagangan manusia dibongkar. Saudara, saya lihat beberapa foto ratusan anak-anak yang usia di bawah umur 12-11 tahun, itu mereka sudah diperdagangkan dan kemudian hanya diambil ginjal, diambil levernya, diambil dan kemudian ada yang masih hidup, ada juga yang mati. Ada anak-anak kecil dijajar mati semua dan diambil hanya oleh orang-orang yang mafia. Sebentar lagi yang model begini akan diungkap oleh Tuhan. Sebab saudara akan lihat otoritas kerajaan Tuhan akan nyata di bumi ini. Akan muncul pasukan Tuhan yang menyerbu kerajaan bumi dan mereka akan membawa keluar apa saja yang mereka perlu untuk membangun rumahnya. Oleh karena itu saudara akan lihat orang yang sungguh-sungguh ada di dalam kerajaannya. Saudara akan menjadi orang yang benar-benar akan menyerbu tempat kerajaan setan dan saudara akan membawa jarahan banyak pulang. Dan nanti rumah Tuhan akan penuh dengan kemuliaan. Goncangan akan terjadi. Dari mana Pak? Dari utara menurut dia. Goncangan akan terjadi. Dari mana Pak? Dari barat. Dari utara ke barat. Sehingga pemimpin akan bertekuk lutut dan bahkan pemimpin yang berkarakter jahat pun akan memberikan favor atau perkenanan kepada saudara untuk menerima yang baik. Nanti lihat koresi-koresi akan muncul di muka bumi ini. Dia tiba-tiba pemimpin ini bermurah hati kepada saudara. Dan saya berdoa, ini Alkitab tulis gini ya, percaya kepada Tuhan maka kamu akan teguh. Percaya kepada nabi-nabinya maka kamu akan apa? Berhasil. Otoritas diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengusir roh jahat. Sebentar lagi saudara, semua orang percaya, bukannya pendeta. Semua orang percaya akan mengusir setan, jin, wewe gombel, gondoruo, si tuyul dan Mbak Yul, si manis, jembatan Ancol, apalagi pocong, pocong 1, pocong 2 dan pocong 3. Setelah 1, 2, 3 ada benar-benar pocong. Jadi yang lain belum pocong tadi sudah. Anda akan punya otoritas. Tapi yang hebat kenapa ada penuaian? Karena Tuhan berkata lewat nabinya akan ada kelaparan rohani yang besar. Besok-besok saudara, ada kemarin-kemarin kita nginjil, kita beritahukan kebaikan Tuhan. Dia mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi tahun-tahun ke depan Anda akan lihat keluargamu yang belum percaya. Sekali Anda memberitakan, mudah untuk diselamatkan. Karena ada kelaparan rohani yang besar memasuki di tahun depan. Yang percaya katakan amin. Nah pada April 2016 dia mulai mengeluarkan nubuatan pesan Tuhan. Di memasuki tahun 16-17 dia berkata begini. Ini era di mana kita memasuki di mana tabernakel Daud akan dipertontonkan. Saudara masih ingatkah tabernakel Daud, khotbah saya kemarin ada 5 hal tabernakel Daud. Yakni berbicara tentang doa, pujian, penyembahan, siang dan malam dengan unity siang dan malam. Yang dikerjakan oleh saudara terus menerus. Ini akan dipertontonkan oleh Tuhan dan akan memberikan impact atas sosial, budaya, ekonomi. Dan dia berkata gini, tahun Ayin Zayin
Ini adalah tahun pedang. Sama ya, tahun peperangan, tahun penyembahan, dan tahun penuaian. Jadi ke depan ini kita akan lihat, tahun depan kita akan lihat jiwa-jiwa akan banyak datang menyembah Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oleh karena itu, saudara, saya mempersiapkan. Saya persiapkan nursery makin lebar. Saya persiapkan ruangan untuk anak-anak makin lebar. Sebentar lagi saudara, 3 ruko yang sebelah sana udah jadi minggu depan. Minggu depan kita sudah jadi semua, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Pokoknya kalau tanggal 11 kita nggak cukup, kita relay. Saya kasih nanti di sana LED. Ya tentunya nggak sebesar ini, rukonya cuma 3. Tapi kita kasih LED yang keren supaya bisa di relay. Ya nggak tahu kapan keluarnya karena memang nggak bisa sehari. Tapi minggu depan kita Natal, yang cukup di sini, nggak cukup ya di bawah. Doakanlah saudara, doakan. Sedang dimintakan izin, doakan ya. Kalau yang berdoa makin banyak kan, doanya biasanya mudah dikabulkan. Doakan, sebentar lagi kita akan bikin junction. Dari tempat ini nanti ada jalan, di bawah untuk jalan, di atas di lantai ini untuk kebaktian, dan lantai 3 nanti bentuknya L gedung gereja kita. Ada junction ke sana. Nanti untuk mempersiapkan apa Pak? Tuayan ini. Kenapa kau siapin? Saya percaya akan perkataan nabi-nabinya. Kemarin kita waktu ada di Israel, ketika saya lagi jalan-jalan, tiba-tiba Tuhan bilang gini, "Nak, tahun lalu aku suruh kamu untuk mempersiapkan bangunan-bangunan, membangun rumah Tuhan. Tapi setelah kamu membangunnya, lihat kemudian hari, aku yang akan membawa jiwa-jiwa masuk dan memenuhi orang-orang masuk dalam rumahku," kata Tuhan. Tahun depan kita akan lihat tahun penuaian yang dahsyat, yang akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Pak, kenapa kau mesti bikin junction susah-susah, kan kita udah punya tanah. Saudara, dibelokin sama Tuhan, kita mesti nurut. Tanah sudah lunas, gambar, mau mager saja saudara. Kemarin ada yang datang sama saya, Pak, saya siap mager. Ternyata yang siap mager sudah ada. Tapi rakyatnya masih belum boleh dipagerin. Jadi kita mesti pendekatan baik. Dan doakan, kemarin sudah deal. Akhir Desember kita sudah bisa memagar tanah kita di tanah 12 hektar. Desember ya, jadi Januari dan seterusnya kita sudah bisa pagar. Sekarang yang ketiga dengan cepat. Sain yang ketiga, kalau Anda lihat gambarnya tadi, kecuali pedang, kecuali tongkat mahkota, tongkat otoritas, tapi bentuknya itu kalau saudara mencat Wikipedia, maka arti kata sain itu adalah penis. Artinya di masa ayin sayin ini, Tuhan ingin melakukan sexual intercourse dengan umatnya, dengan gerejanya. Nah, saya ingin cerita sedikit yang bagian ini. Saudara mesti ngerti, ada 4 level hubungan di dalam hubungan Kristus dan jemaatnya. Saudara bisa membaca dalam Lukas pasal yang ke-15. Level pertama adalah level hubungan antara pemilik dirham Tuhan, dirham jemaatnya. Pemilik dirham dan dirham ini lukisan dari Kristus yang begitu mengasihi gerejanya, tapi gerejanya adem ayem. Dia hilang biasa saja, berdosa biasa saja. Sehingga hatinya beku. Ini lukisan dari orang-orang Kristen yang sekalipun dicintai Tuhan, tapi dia tidak merasa bahwa Tuhan mencintai dia. 4 level ini saudara mesti lihat hatimu ya. Lihat, aku nih ada di level mana. Sekalipun Tuhan panggil, dia keras kepalanya. Satu hari saya masih ingat kesaksian dari teman saya, dia pendeta. Satu hari saudara jemaatnya itu meninggal suaminya. Lalu dia itu pahit sekali sehingga dia itu jengkel dan kesel terhadap Tuhan. Sehingga akibatnya setiap kali dia tuh, kenapa kok suamiku yang dipanggil? Kenapa enggak suami tetanggaku? Kenapa suami aku? Dia enggak bisa menerima.
Lalu setiap kali ada pendeta khotbah di belakang begitu. Yesus mengasihi engkau. Saudara, pendetanya bilang begitu. Dari belakang dia ngomong ini. Ngomong toh. Ini pasti orang Jawa, saudara, bukan orang Manado. Ngomong toh. Itu kalau saya khotbah. Saudara, saya khotbah. Saudara, begini-begini aja saya udah gak bisa khotbah loh. Begini-begini aja. Saya udah gak bisa khotbah. Saya itu khotbah, saudara, kencang-kencing itu aja sulit tuh saya khotbah. Ini khotbah, sambil khotbah, Yesus mengasihi, omong dong. Itu kalau gemeter saya kalau saya, saudara. Untung nih pengkhotbah ini cukup hebat. Dia cukup senior. Walaupun dibolak-balik ngomong dong, dia tetap khotbah. Kalau saya langsung saya tutup, saudara. Mari berdoa, begitu kalau saya, saudara. Besok lagi pendeta datang, saudara. Dia ngomong lagi. Yesus memberkatimu, ngomong tok. Dari belakang. Lalu selama 3 bulan, dia cuma ngomong tok. Lalu anaknya nasihati. Mi, malu Mi. Masa tiap minggu yang lain amen, mami sendiri yang lain bunyinya. Ngomong tok. Mami, bagaimana kalau mami? Coba lihat mami 3 bulan, berubah enggak hidupnya? Enggak. Kenapa mami enggak coba? Gimana kalau besok mami responnya diganti? Responnya apa? Yang ngomong kayak yang lain bilang amin gitu. Haleluya, apa hosana gitu. Lalu anak-anaknya tetap mendampingi mamanya yang lagi kepahitan ini. Lalu kemudian pendeta lain lagi datang. Dia kan gak ngerti bahwa di situ ada ngomong tok, saudara. Dia gak ngerti. Pendeta, yang namanya pendeta, gembalamu kan sama. Yesus mengasihimu kan begitu, biasa so. Dia ngomong, Yesus mengasihimu, dari belakang ngomong toh. Anaknya itu, saudara, waktu dia pulang, nih kan udah berbulan-bulan gak berubah. Ini sulit sekali berubahnya. Sebab di sini sakit, luar makanya ngomong toh. Mi, rubah kayak beli amin. Bulan berikutnya, saudara, ada pendeta yang lain lagi khotbah. Waktu Yesus memberkatimu. Mungkin dia lama gak bisa ngomong amin. Amin. Yang lain amin biasa, dia amin dengan tekanan. Karena meledak dari dalam yang tidak tulus, yang tidak amin. Kayak pelepasan. Saudara, kalau pelepasan orang kan gitu. Saudara, aman bukan di sini orangnya, jadi tenang aja. Lalu kemudian, saudara, singkat cerita, selesai kebaktian. Gak ada yang altar call, pendetanya suruh ngangkat tangan, mari menyembah Tuhan. Ibu ini tiba-tiba dijamah Tuhan. Hancur hatinya. Lalu dia tiba-tiba, saudara, ada tangan yang menarik dia, seperti ada tali yang menarik dia. Lalu dia maju ke depan, gak ada satupun. Tidak ada satupun yang mengangkat dia, yang menarik dia. Tiba-tiba dia maju ke depan. Orang yang selama berbulan-bulan mendengar ucapan ibu ini ngomong tok. Dia pikirnya ada apa ibu ini, demonstrasi apa lagi. Jangan-jangan dia mau menangkap pendetanya ini. Saudara tahu yang terjadi? Tiba-tiba dia tersungkur dan dia menangis. Dan pendeta yang tahu bahwa ibu ini hati anjingnya hancur, dia tumpangi tangan. Yang lain sudah pulang, dia masih tersungkur. Dan saudara pulang, dia kerjaannya bikin pecel. Pecelnya sama, ramuannya sama, sayurnya sama. Yang beda, orang yang ngulek hatinya sudah beda, saudara. Waktu dia ngulek hatinya bersyukur. Saudara tahu, pecel itu biasanya sampai sore baru habis. Siang ludes. Dia gak kuat lagi, panggil lagi pembantu lagi, ngulek. Ludes, panggil lagi, sampai akhirnya puluhan. Akhirnya jadi restoran. Biasanya saudara tiap hari dia mangkel banget. Dia bilang gini, sekarang saudara dulunya naik motor, sekarang naik mobil. Saya dengar terakhir dia naik mobil Mercy, saudara. Karena jualan itu loh, pecel. Makanya saudara, sama Tuhan jangan jengkel. Jangan mangkel, jangan dikit-dikit oh, apa sih, apaan, ngomong tok, jangan gitu saudara. Hubungan pertama, hubungan apa? Dirham sama pemiliknya. Hubungan kedua adalah hubungan antara gembala dan domba. Lebih naik dikit, lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena kalau domba dia bisa ngembek. Kalau dirham nggak bisa.
Dia kalau dicari, Mbak, di mana kamu kambing? Mbak, mudah. Oh, arah timur, arah barat, masih gampang. Level yang ketiga adalah, Lukas 15 ada semua nih. Antara anak yang hilang dengan bapaknya. Bapak ada lukisan dari Allah, anak yang hilang lukisan dari jemaat. Bedanya apa Pak dengan kambing? Kalau kambing nggak bisa pulang sendiri, cuman lebih mudah daripada dirham. Kalau anak itu gini, dia bisa meninggalkan Tuhan, tapi dia bisa datang kepada Tuhan. Kalau anak ngerti pulang sesuai dengan rumah bapaknya. Tetapi ada hubungan yang keempat yang diminta Tuhan. Kenapa sains berbicara tentang penis? Sebab ada hubungan yang keempat, yaitu hubungan Efesus pasal 5 ayat yang ke-31 sampai 33 dikatakan begini. Hubungan jemaat dan Kristus itu diumpamakan seperti hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu gini, Pak, kalau begitu hubungan ini hubungannya apa? Yang intim, yang spesial. Hubungan inilah hubungan yang tidak bisa lebih tinggi dari ketiga hubungan yang lain. Hubungan 1, 2, 3 semua ada di dalam Lukas pasal 15. Tapi hubungan yang keempat ini hanya dinikmati oleh Kristus dan gerejanya dalam hubungan yang intim. Dan saudara, makanya di dalam Matius pasal 6 ayat 6 saudara baca. Kalau kamu berdoa, melakukan hubungan yang intim, masuklah kamarmu. Masuk dalam kamar dan tutup pintu, ini berbicara hubungan intim yang khusus. Saudara, tidak pernah ada suami dan istri yang melakukan hubungan intim di mall, di tempat terbuka, atau di pantai. Itu orang yang aneh. Hubungan yang intim harus ada di dalam kamar tersembunyi. Private, katakan bersama saya private. Kapan selesainya hubungan intim Pak? Sama seperti suami dan istri selesai hubungan intim ketika mereka selesai melakukan sexual intercourse. Yakni pada waktu sang suami mengeluarkan benih. That's all. Itu terakhir kalinya mereka selesai. Pada waktu mempelai perempuan masuk dalam hubungan intim, maka yang ditunggu-tunggu adalah pesan benih dari sang mempelai laki-laki. Tuhan senang memberikan firman-Nya. Oleh karena itu saya sarankan saudara memasuki tahun ke depan ini, mari saudara banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Di mana Pak? Pribadi, keluarga, carousel, dan juga di menara doa atau di doa fajar. Saudara gunakan doa-doa pribadimu, doa-doa keluarga, semua Anda kerjakan. Kalau saudara melakukan hubungan yang intim, percayalah nanti akan ada banyak bayi rohani yang lahir. Saudara, istri yang tidak senang melakukan hubungan intim sama suaminya, mimpi atuh kalau ingin anak. Makanya para pemimpin gereja, para pelayan gereja harus melakukan hubungan intim dengan sang empunya gereja. Baru gereja penuh. Maka tahun Ayin disebut tahun penuaian. Saudara, yang terakhir, saya ingin menyampaikan bagian yang keempat. Karena waktunya saya tidak bisa menyampaikan. Cindy Jacob seharusnya menyampaikan beberapa yang penting yang mirip dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Sayin artinya kesempurnaan. Apa artinya kesempurnaan Pak? Bahwa Tuhan menyempurnakan gerejanya supaya kudus, supaya suci dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara baca semua Matius pasal 25. Untuk mempersiapkan dirimu memasuki masa-masa pemurnian. Sebab Tuhan akan memurnikan gerejanya seperti dia memurnikan perak. Anda bisa baca nanti dalam Yesaya 48 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Saya pengen di masa-masa sukar justru gerejanya diberkati. Mari katakan bersama saya, di masa-masa yang sukar justru saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau saudara lihat situasi sukar, situasi sulit, mendesak, ingat ini tahun Zayin. Saya panggil pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Siapkan dirimu untuk melayani Tuhan lebih baik lagi.